Dalam seri ke-175 ini didukung oleh para pemain Marlon sebagai Kaki Tanpa Rawang, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Eli Ermawati sebagai Mesin, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Semula Arya Kamandanu hanya melihat saja tingkah laku perempuan tua yang nampak aneh itu. Nini Raga Runting bukannya langsung menyerang. Dia hanya berdiri sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya perlahan-lahan, seperti layaknya seorang ibu yang sedang menimang anaknya. Tiba-tiba Arya Kamandanu tersentak. Dia sama sekali tidak menduga akan mendapat serangan begitu cepatnya. Nini Raga Runting mengipaskan selendang kuningnya 2 kali. Dan pada saat berikutnya, ujung selendang itu sudah menjulur ke arah Arya Kamandanu. Namun pada saat itulah sebuah bayangan berkelebat ringan. Hai! Intinya kau mengganggu aku. Aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan terhadap anak muda itu. Aku ingin menguji kesungguhan hatinya. Kau bukan gurunya. Kau tidak berhak menguji dia. Kalau dia ingin mendapatkan istrinya kembali, dia harus mau berjuang keras. Dia harus lebih dulu dapat mengalahkan Nini Raga Runting. Kau ini lucu sekali. Tanpa melucu pun kau ini sudah lucu. Bagaimana tidak? Apa alasanmu membuat persyaratan seperti itu terhadap anak muda itu? Dia boleh menolak persyaratan itu. Aku kan tidak memaksa. Iya, mereka suami istri. Sudah sepantasnya sepasang suami istri itu hidup bersama-sama. Kau tidak perlu membuat persyaratan yang ada-ada. Aku benci laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Aku tidak akan membiarkan seorang wanita menjadi korban sikap seorang laki-laki yang hanya mau menangnya sendiri. Coba bayangkan saja. Pikir saja. Mesin itu sudah cukup menderita, tahu. Dia hidup terlunta-lunta sebagai gelandangan. Di samping itu dia juga hidup sebagai seorang pelarian. Dia bersembunyi ke sana kemari sambil menggendong beban di dalam perutnya yang semakin lama semakin besar. Dia berjalan sepanjang siang, sepanjang malam, sambil terus berusaha menemukan suaminya kembali. Tapi apa yang dilakukan oleh suaminya itu? Dia malah enak-enak tinggal di dalam gubuknya. Dia tidak berusaha untuk menemukan kembali istrinya. Apakah laki-laki semacam itu bisa dikatakan bertanggung jawab? Kau harus berbuat adil ya kalau ingin menilai seseorang. Belum tentu suaminya itu tidak bertanggung jawab. Mungkin saja dia tidak mempunyai kesempatan untuk mencari istrinya. Alah, sapi ompong, karena kau seorang laki-laki. Tentu saja kau membela dia. Bukan begitu. Aku tidak membela siapa-siapa, Kambing Peot. Aku hanya ingin mendudukan perkara ini di tempat yang semestinya. Aku tidak rela kalau kau menilai seseorang dengan cara yang tidak adil. Wanita seperti Mesin itu memang harus kita lindungi. Kita berikan pertolongan. Tapi semua itu belum tentu karena kesalahan suaminya. Jadi, kesimpulannya, persyaratan yang kau ajukan itu tetap tidak pada tempatnya. Kalau kau masih juga akan menggunakan persyaratan itu untuk memojokkan suami Mesin, ya, aku terpaksa tidak merelakannya. Baik. Ya? Kau tidak rela. Berarti kaulah yang harus menggantikannya. Jadi untuk kesekian kalinya kita akan bertarung lagi, Kambing Peot, begitu? Kambing
Kambing Teot dan sapi Ompong memang ditakdirkan untuk bertarung terus. Ya, begitulah. Barangkali kita sudah bertarung lebih dari 200 kali ini. Kita akan bertarung sampai 1000 kali. Bagus. Aku setuju itu. Tapi tadi aku sempat melihat kau menggunakan jurus emban gendong momongan. Ku perhatikan jurusmu itu sekarang sudah selangkah lebih maju. Wah, untung saja aku segera turun tangan sehingga anak muda itu tidak perlu menjadi korban. Nah, sekarang kaulah yang akan menggantikannya, tahu? Ya. Jurusmu emban gendong momongan memang hebat. Jurus seperti itu memang cukup langka di dalam dunia kependekaran. Tapi kukira aku mempunyai jurus tandingan yang bisa meredam jurus-jurusmu itu. Gimana? Kau pasti akan menggunakan jurus belayan jenggot putihmu. Tapi lihat saja nanti. Aku tahu jenggot putihmu sudah tidak selebat dulu lagi. Jenggotmu sudah jarang-jarang karena satu persatu rontok di jalan. Tidak ada yang lucu. Apa yang pantas ditertawakan? Semakin lama kau semakin menyebalkan saja. Sudahlah, ayo kita mulai. Jika bulan bertambah suram dan bayangan langit semakin kelam, roh-roh jahat akan bertengger di atas pupungan rumah. Maka udara akan terpijar oleh panasnya api dendam, dan angin akan membisikkan malapetaka. Lalu si bocah menyanyikan tangis kepedihan yang jauh, dan si ibu memandang sumur air mata yang dalam. Pada saat itulah sebuah kidung ku nyanyikan, dan jika irama kidung ini sudah berkelana di sepanjang malam, tak ada yang perlu ditakutkan lagi. Akulah emban yang sabar dan setia. Akulah emban yang senantiasa berjaga-jaga. Bagus. Indah sekali bunyi bait-bait kidungmu. Tapi bukan hanya kau yang bisa menyanyikan bait-bait itu. Sekarang dengarkan, ganti aku yang akan bernyanyi. Lihatlah jenggot putihku ini. Dia bukan jenggot sembarang jenggot. Sekali dia ku kibaskan, 20 orang penjahat berjatuhan. 2 kali ku kibaskan, demi dansa dan lari tunggang langgang. 3 kali ku kibaskan, langit kesombongan akan runtuh menimpa kepalamu. Jangan berkacak pinggang di depan jenggot putihku. Kaki tampar wang bukan lawanmu. Suara kidungmu seperti monyet kentut. Jijik aku mendengarnya. Kambing Peot. Mengapa kau sewot? Mengapa tidak kau mulai saja jurusmu emban gendong momongan? Ayo, mulailah. Aku sudah siap dengan belayan jenggot putihku. Baiklah, sapi Ompong. Berhati-hatilah. Ayo. Kalau sampai lengah, kau tidak akan bisa melihat lagi bulan yang indah di atas langit. Pun semak belukar. Aneh sekali cara 2 orang tua itu bertempur. Dari cara mereka bertempur, aku bisa menangkap kesan bahwa sebenarnya mereka tak ingin bermusuhan. Sebenarnya justru sepertinya mereka ingin selalu bersatu. Tapi ada hambatan yang sangat berat. Ada semacam jurang pemisah yang cukup dalam dan lebar. Tunggu dulu Kambing Peot, tunggu.
Kau sudah ngos-ngosan. Tenagamu sudah sangat berkurang. Apa kau ingin menunda kekalahanmu barang 2-3 jurus dari Ompong? Tunggu. Aku masih belum kalah. Nanti pertarungan ini akan kita teruskan lagi sampai kau merasa puas. Aku akan bicara dulu dengan anak muda itu. Ya, anak muda, kesini kau, kesini. Kau akan minta bantuan anak muda itu untuk mengalahkan aku. Aku tidak biasa main kroyok, kambing peot. Dan lagi jurusmu, emban gendong omongan itu belum tentu bisa mengalahkan jurusku, belayan jenggot putih. Sini kamu. Ada apa? Ada apa kau memanggil aku? Benar kau yang bernama Arya Kamandanu? Iya, benar. Aku Arya Kamandanu. Apa benar kau suami Maisin? Iya, benar. Maisin itu istriku. Kau ingin bersatu kembali dengan istrimu? Iya. Aku ingin sekali bertemu dengan istriku. Tapi Nini Raga Runting mengajukan persyaratan yang rasanya cukup berat. Kamandanu, kalau kau merasa tidak mampu memenuhi persyaratanku, lebih baik kau lupakan istrimu itu. Sudahlah Kamandanu. Soal persyaratan itu jangan kau pikirkan. Sekarang temuilah istrimu. Dia sudah menunggu di kubuku. Apa katamu Satya Ompong? Cepat Kamandanu, pulanglah. Soal kambing peot ini biar aku yang membereskan. Cepat pulanglah. Istrimu sudah menunggu sejak tadi. Dan Parawang yang masih terus bertempur. Tak lama kemudian, kakinya sudah menapak di tikungan sebuah bukit. Dan dia bisa melihat atap gubuknya yang bermantikan cahaya bulan. Dia terus bergegas menghampiri gubuknya. Tapi mendadak, dia memperlambat langkah-langkahnya. Nampak sosok seorang wanita duduk di balai di depan gubuknya. Arya Kamandanu ragu-ragu sejenak. Tiba-tiba sosok tubuh itu berdiri. Jarak mereka tinggal 10 Kakang Kamandanu. Maisin. Prajurit-prajurit Kediri. Agaknya prajurit-prajurit Kediri itu masih terus mengincarmu. Agaknya memang begitu, Kakang. Dan mereka hampir dapat menangkap aku. Ketika aku berusaha meloloskan diri dengan bantuan seorang tukang membuat bata merah dari desa Kacipuri. Tapi, ya, untunglah masih ada seseorang yang mau menolongku. Dia itulah Nini Raga Runting. Dia telah berhasil menyelamatkan aku. Dan kemudian membawanya ke rumahnya di Randuwaton. Oh ya, mengapa mereka tidak ikut kemari, Kakang? Siapa yang kau maksudkan dengan mereka? Nini Raga Runting dan Kaki Tamparowang. Mereka sedang bertarung. Dua orang itu memang aneh sekali peranginya. Mereka selalu bertengkar. Hanya persoalan kecil saja dapat mereka bertengkar habis-habisan. Dan kalau belum puas bertengkar, mereka lalu melanjutkan dengan adu kesaktian. Aku tahu. Mereka adalah pendekar yang berkemampuan tinggi. Apakah mereka bermaksud datang kemari? Iya. Kalau mereka sedang bertempur, tidak akan ada yang bisa meleraikannya. Mereka memang begitu, Kakang. Orang-orang tua yang aneh. Kelihatan kurus, Maisin. Apakah kau baru bangun sakit? Kau juga kelihatan kurus, Kakang. Dan kulitmu agak kehitam-hitaman sekarang. Aku bekerja keras setiap hari. Sudahlah. Kalau kau lelah dan mengantuk, tidur sajalah. Aku akan menunggumu di sini. Tidak, Kakang. Aku tidak lelah. Aku juga tidak mengantuk. Aku ingin ngobrol sampai pagi. Kau harus menjaga kesehatanmu, Maisin. Aku sehat. Aku tidak apa-apa kok. Justru sekarang ini aku merasa sangat sehat, Kakang. Kakang tidak percaya? Kita masih mempunyai banyak waktu. Kau perlu istirahat, Maisin. Baiklah. Tapi sebelum tidur, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, Kakang. Apa yang ingin kau ketahui? Kau belum menceritakan pengalamanmu semenjak meninggalkan desa Kurawan beberapa waktu yang lalu. Sudahlah, Maisin.
Sebaiknya kita lupakan saja semuanya. Kenapa, Kakang? Pengalamanku juga tidak jauh berbeda dengan pengalamanmu. Semuanya serba menyedihkan. Semuanya terasa menyakitkan. Ya, segala sesuatu memang bisa berubah seketika. Tak ada yang langgeng di dunia ini. Aku bisa belajar banyak dari apa yang kualami selama ini. Cinta, keluarga, kebanggaan, kebahagiaan. Semuanya itu hanyalah bersifat semu belaka. Tak ada yang bisa dijamah dalam bentuk yang nyata. Arya Kamandanu lalu menceritakan pengalamannya semenjak meninggalkan desa Kurawan. Juga tentang ayahandanya yang sudah lebih dulu pergi ke alam baga menyusul almarhumah ibunya. Juga tentang Nyi Rongkot yang tak bisa lagi diselamatkan nyawanya. Juga tentang Nari Ratih, Arya Dwi Pangga kakak kandungnya yang telah membuat malapetaka bagi keluarganya. Maisin mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan wanita berwajah lembut itu pun menitikkan air matanya.